Halo, kembali lagi bersama saya Arik Yodianto. Saya adalah seorang petani microgreen. Pada video kali ini saya akan membuat tanya jawab. Saya yang bertanya, saya juga yang menjawab. Jangan sampai saya juga yang menonton video ini sendiri. Wah. Moga-moga dengan konsep yang baru ini bisa lebih nyaman untuk didengar dan juga untuk audio semoga lebih jelas. Oke, kita mulai saja. Ini dia pertanyaannya. Wah, masih belum. Ini dia pertanyaannya. Yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kok nggak salah ya, itu saya memposting tentang nyeri lutut yang saya alami. Sejak kapannya saya kurang tahu. Yang pasti nyeri lutut ini sudah lama saya alami, cuma tidak seberapa parah. Parahnya itu ketika sebelum puasa, tepatnya bulan Maret, itu nyeri di lutut saya itu semakin lama semakin parah. Jadi untuk beraktivitas itu sangat mengganggu sekali. Untuk jalan, untuk naik turun tangga, untuk ibadah sholat itu juga sangat menyiksa sekali. Sehingga sholat tidak khusyuk, berjalan beraktivitas juga menahan rasa nyeri. Sampai akhirnya saya melihat video YouTube-nya dari Panji Pragiwaksono tentang diet plant based. Nah, Panji melakukan diet plant based karena ketika sehabis olahraga dia itu mengalami nyeri-nyeri di areal persendiannya. Nah, ketika itu dia mencoba untuk diet plant based, yaitu makan makanan yang lebih banyak sayur atau makanan yang mengandung hanya unsur nabati saja. Nah, ketika Panji melakukan itu, ternyata katanya di video itu dia nyeri sendinya semakin lama semakin menurun, bahkan nyaris tidak terasa sama sekali. Ketika aktivitas berolahraga, pasca itu dia tidak mengalami nyeri sendi. Nah, dari situ saya mencoba untuk menerapkannya juga, dengan harapan nyeri lutut saya ini di sebelah kiri ya, itu yang paling parah, itu bisa sembuh atau bisa menurun seperti Panji Pragiwaksono. Ya, setelah saya coba diet plant based selama 2 hari, ternyata saya tidak kuat. Saya tidak kuat diet plant based, hanya makan sayur-sayuran saja. Sebab ketika saya makan sayur, yang lainnya makan ayam, saya jadi kepingin makan ayam juga. Sehingga saya nggak bisa diet plant based, hanya 2 hari saja. Terus saya ganti polanya, yaitu yang biasanya komposisinya daging itu sedikit lebih banyak daripada sayur. Sekarang saya balik, sayurnya itu lebih banyak daripada dagingnya, dan dagingnya saya batasi konsumsinya. 1 hari hanya mengkonsumsi 1 kali makan daging. Jadi 1 hari hanya mengkonsumsi 1 kali makan daging. Jadi misalnya ketika 1 hari saya makan 3 kali, di antara 3 kali itu ada 1 kali saya hanya mengonsumsi daging. Itu pun harus ada sayurnya. Selebihnya saya mengonsumsi menunya sayur, tidak ada daging-dagingan. Nah, ketika saya coba itu ternyata saya lebih enak melakukannya. Ketika saya ingin makan daging, ada waktunya sendiri, sehingga saya bisa merasakan nikmatnya daging. Selebihnya saya makan sayur-sayuran. Terutama karena saya menanam microgreen, saya menggunakan microgreen sunflower. Tadi pagi sama malam saya memakan sunflower, selebihnya dicampur dengan sayuran-sayuran biasa saja. Nah, ketika 1 minggu saya melakukan itu, ternyata efeknya nyeri lutut yang saya alami itu semakin berkurang. Ketika 2 minggu saya teruskan, ternyata nyeri lutut itu hilang sama sekali. Hingga hari ini saya tetap menerapkan pola makan tersebut. 1 hari hanya mengonsumsi 1 kali makan daging, dan selebihnya makan sayur semuanya. Nah, itu sampai hari ini nyeri di lutut saya itu tidak kambuh lagi, dan saya bisa beraktivitas dengan normal lagi. Naik turun tangga, ibadah sholat menjadi lebih khusyuk daripada sebelumnya karena tidak menahan rasa nyeri.
Mungkin itu penjelasan saya kenapa nyeri di lutut saya itu nyerinya bisa menurun, bahkan hilang gara-gara saya lebih banyak mengonsumsi sayur daripada daging. Khususnya karena saya petani microgreen, saya mengonsumsi microgreen yang nutrisinya jauh lebih tinggi daripada sayuran biasa. Kalau ditanya apa hubungannya antara lebih banyak makan sayur dan berkurangnya rasa nyeri sendi, itu terus terang saya tidak tahu. Karena saya bukan dokter, jadi saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ketika saya mempraktekkan lebih banyak makan sayur daripada makan daging, itu berefek pada nyeri sendi di lutut saya itu semakin lama semakin berkurang, bahkan nyaris tidak terasa hingga hari ini. Mungkin saya beberapa kali menelusuri mengulik apa sih sebenarnya kandungan yang ada dalam sayur itu sehingga rasa nyeri sendi itu berkurang. Tidak ada jawaban yang komprehensif atau tidak ada jawaban yang saya temui itu benar-benar menyeluruh hubungannya, hanya parsial-parsial saja yang saya dapatkan. Salah satunya adalah di dalam sayuran itu ada vitamin C dan juga zat hijau daun kalau nggak salah, yang itu fungsinya bisa meredakan nyeri sendi. Itu saya ketahui ketika ngulik di YouTube di Dr. Oz, itu katanya seperti itu. Tapi apakah itu benar-benar yang terjadi, saya juga kurang tahu. Informasi yang saya peroleh setidaknya kurang lebihnya seperti itu. Satu kebiasaan kecil yang kita rubah itu dapat mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Seperti contoh, saya merubah pola makan saya. Dari yang dulunya itu lebih banyak daging daripada sayurnya, kini saya rubah polanya menjadi lebih banyak sayur yang saya konsumsi daripada dagingnya. Dengan itu saja yang saya lakukan, ternyata bisa menyembuhkan nyeri lutut saya dan berefek pada aktivitas saya menjadi lebih baik lagi, tidak mengalami rasa sakit, tidak menahan rasa sakit. Intinya jangan pernah berhenti untuk mencari sesuatu hal yang baru ataupun mencoba hal-hal yang baru, karena mungkin dengan mencoba hal yang baru itu kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dalam hidup kita atau kesehatan yang lebih dalam hidup kita. Itu saja dari saya. Mungkin ada manfaat yang bisa diambil dari serangkaian yang saya omongkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.